Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun kita berada, berjumpa kembali dengan saya dalam materi pembelajaran kita tentang sikap hati pada saat berdoa. Dan ini pembahasan yang kedua yang saya bagikan kepada rekan-rekan sekalian, seperti apa sikap hati kita ketika kita berdoa berjumpa dengan Bapa kita. Baik, saudara dikasih Tuhan, saya awali dengan membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan di dalam Mazmur 25 ayat 9 berkata demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Sikap hati saat berdoa adalah sebuah kerinduan, sebuah kehausan bagi kita sebagai orang percaya untuk datang kepada Tuhan kita, untuk datang kepada Allah kita, kepada Bapa kita yaitu Yesus Kristus. Sikap hati pada saat berdoa disebut dengan sikap rohani kita. Bagaimana sikap rohani, bagaimana sikap spiritual kita ketika kita datang menghampiri Tuhan kita. Nah, sikap rohani adalah sikap iman kepada Bapa sebagai sumber pemberi. Kita percaya, kita meyakini bahwa Tuhan yang kita percayai, yang kita yakini, yang kita sembah adalah Bapa sebagai sumber pemberi. Pemberi yang dimaksudkan di sini adalah banyak hal yang kita terima, yang kita peroleh dalam kehidupan kita, itu semua karena Tuhan beri secara cuma-cuma bagi kita. Tuhan beri, Tuhan kasih kepada saya dan kepada rekan-rekan sekalian itu sebagai anugerah. Sikap rohani itu juga adalah sikap cinta kasih kita kepada Dia, ya. Cinta kasih kita kepada Bapa kita. Bagaimana sikap hati, sikap rohani kita tunjukkan dengan apa? Dengan kasih kita, ya, dengan cinta kita. Kita mengakui, kita mempercayai Dia sebagai segalanya buat kita. Kalau kita meyakini dan mengakui itu, lalu apa buktinya? Nah, apa tandanya? Tentu kita harus tunjukkan lewat cinta kasih kita, lewat pengorbanan kita, lewat kebaikan kita, lewat ucapan syukur kita kepada siapa? Kepada Dia, ya. Tuhan terlebih dahulu sudah mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu sudah memberi kita anugerah atau kasih karunia-Nya kepada kita. Maka sikap hati dan sikap rohani kita yang harus kita tunjukkan dalam hidup kita harus kelihatan, ya, harus ketahuan. Lewat apa? Ya, lewat di mana kita datang berdoa kepada Dia, ya, di mana kita datang menghampiri Dia. Nah, bagaimana sikap hati saat berdoa? Nah, ini yang diajarkan oleh Alkitab. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang sikap hati, ya. Yang pertama dan yang kedua yang saya bahas dalam video ini adalah berdoa dengan sederhana seperti anak-anak. Ya, sekali lagi, berdoa dengan sederhana seperti anak-anak. Nah, ada satu perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita akan baca, kita akan pelajari di dalam Matius pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. Begini bunyi firman Tuhan. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga? Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka. Lalu berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini,
Dialah yang terbesar dalam kerajaan sorga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Nah, rekan-rekan sekalian, di dalam pembacaan kita yang Tuhan sampaikan kepada kita, kita belajar bagaimana sikap hati, sikap rohani ketika kita berdoa, ya. Berdoa dengan sederhana seperti anak-anak. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan ini kepada murid-murid? Karena murid-murid saat itu sedang mempertanyakan, sedang mempersoalkan siapa di antara kami yang terbesar atau yang disebut juga yang paling hebat, yang paling populer begitu, ya. Yesus memanggil anak kecil, ya, dan Yesus memberikan contoh yang sangat sederhana sekali tentang anak kecil. Nah, di dalam membangun hubungan dengan Bapa, tentu kita harus tahu ya kapasitas kita. Tentu kita harus tahu diri kita siapa. Karena Yesus sendiri sudah memberikan contoh yang sangat konkret bahwa orang yang bisa masuk ke dalam kerajaan surga atau orang yang memiliki dan memperoleh kerajaan surga, dia harus seperti anak kecil. Nah, ada apa dengan anak kecil? Nah, anak kecil adalah anak yang tidak tahu, tidak mengerti, tidak memahami apa-apa dalam dirinya. Makanya Yesus memberikan perumpamaan ini. Jadi saya dan saudara-saudara sekalian, kalau kita datang berdoa kepada Dia, maka berdoa seperti anak yang hanya meminta yang dia butuhkan saja. Artinya apa? Apa yang menjadi keperluan, apa yang menjadi kebutuhan itu yang diminta. Itu yang dia inginkan terjadi nyata dalam kehidupan dia. Bagi kita sebagai orang Kristen, ya, kita harus seperti anak kalau kita datang berdoa kepada Tuhan. Saya melihat dan saya percaya Tuhan kita itu, ya, Dia adalah Allah yang sangat peduli, dan Dia juga Allah yang sangat-sangat tahu apa yang menjadi keperluan kita. Ya, kita tidak salah meminta apapun di dalam Dia, sebab firman-Nya berkata, mintalah maka akan diberi kepada kamu. Apa yang kita minta, ya, tidak salah kita minta apapun di dalam Dia. Tetapi perlu kita garis bawahi, ya, karena kita membahas materi ini tentang sikap hati kita, ya. Sikap hati kita itu harus seperti anak-anak, itu maksudnya, ya. Sikap hati kita, sikap rohani kita hanya seperti anak-anak yang meminta kepada Bapa apa yang dia butuhkan. Saya kasih contoh kepada kita. Misalnya anak-anak, ya, kebetulan saya seorang guru. Anak itu kalau dia meminta sesuatu dia sangat polos sekali. Dan dia tidak pernah meminta lebih. Dia hanya minta secukupnya. Dan dia hanya meminta seperlunya saja. Suatu ketika waktu saya mengajar,
Ya, anak-anak meminta tolong kepada saya. Dia bilang, "Mister, bisa bantu saya?" Saya tanya, "Bantu untuk apa?" Ya, tolong bukain botol minum saya. Kebetulan dia mau makan dan dia tidak bisa buka itu botol minum. Dan saya minta, "Oke, silahkan sini botol minumnya." Dia kasih ke saya dan saya buka itu botol minum. Dan saya kasih ke dia. Dia bilang, "Terima kasih Mister sudah membantu saya. Akhirnya saya bisa minum." Lalu saya tanya balik lagi, "Apalagi yang kamu minta?" "Tidak, cukup hanya sampai di sini." Nah, kalau anak-anak datang dan meminta sesuatu, dia nggak pernah minta lebih. Jadi rekan-rekan sekalian, sikap hati kita ketika berdoa adalah seperti anak-anak. Ya, dalam pengertian tanda kutip, kita tidak berpikir bahwa Tuhan itu sangat terbatas. Tidak, ya, Tuhan tidak pernah terbatas. Dan kita juga tidak pernah dibatasi oleh apapun dengan doa kita. Silakan saja berdoa dengan apapun, ya. Silakan saja, tidak apa-apa, tidak masalah. Toh juga Tuhan sudah sampaikan kepada kita bahwa setiap orang yang meminta akan diberi. Yang saya maksudkan di sini adalah ketika kita meminta kepada Tuhan, ya mintalah seperti anak-anak. Ya, mintalah seperti anak-anak. Nah, ini yang harus kita bangun di dalam diri kita ketika kita meminta kepada Tuhan. Berdoa seperti anak, karena anak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, pernah nggak rekan-rekan sekalian melihat anak-anak berdoa, atau anak-anak kita atau keluarga kita berdoa? Pasti doanya sungguh-sungguh. Ya, pasti doanya serius. Pasti doanya itu sangat-sangat serius. Ya, suatu ketika saya waktu mengajar anak sekolah minggu, saya melihat anak berdoa dengan sungguh-sungguh. Ya, melipat tangan, menutup mata dengan sungguh. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dan Tuhan mau, ya, Tuhan rindu kita seperti itu, ya. Karena kenapa? Karena Yesus sudah menyampaikan kepada kita dan perlu kita implementasikan itu dalam diri kita, ya, dalam hidup kita sebagai pendoa itu, ya, sebagai pelayan itu, sebagai pengerja itu. Mari berdoa seperti anak-anak, ya, dengan tulus, dengan serius, dan tidak pernah meminta lebih. Ya, ini yang harus kita bangun, kita harus sadari dalam kehidupan kita, ya. Yang memiliki, ya, kerajaan surga adalah seperti anak. Anak adalah dilambangkan sebagai orang yang masih tidak tahu, tidak mengerti, tidak paham tentang apa-apa. Bahkan dia tidak mengerti tentang apa itu dosa. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan contoh kepada kita ketika kita berdoa membangun hubungan kepada Bapa. Berdoalah seperti anak-anak, ya. Berdoalah seperti anak-anak. Berdoa seperti anak karena dia berdoa dengan takut dan gentar. Nah, ini dia, ya. Anak itu kalau meminta dia sangat hati-hati sekali, ya. Dia sangat takut karena apa? Dia tahu, dia ngerti bahwa ketika ia datang meminta, dia sangat sopan sekali, ya. Dia sangat sopan sekali. Nah, jadi saudara sekalian, di dalam sikap hati yang harus kita bangun ketika kita berdoa adalah berdoa seperti anak-anak, ya. Berdoa seperti anak-anak. Mintalah apa yang kita butuhkan, ya. Mintalah apa yang kita rindukan. Mintalah apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita, ya. Sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita, Tuhan tidak pernah dibatasi, ya. Tuhan tidak pernah dibatasi. Kita tidak salah mendoakan apa yang kita rindukan terjadi dalam kehidupan kita, tidak. Tetapi sikap kita, sekali lagi sikap hati kita seperti anak-anak.
Ya, ini dia yang harus kita garis bawahi. Sikap, ya, bentuk, cara kita meminta seperti anak-anak. Pernah kan lihat anak-anak ketika ia meminta sesuatu, sikapnya seperti apa? Sikapnya adalah sopan, teratur, ya, takut, gentar. Demikian kita ketika kita datang kepada Tuhan kita, ya. Demikian juga kita datang kepada Bapa kita ketika kita meminta. Silakan apa saja yang kita doakan. Silakan. Ya, saya juga banyak berdoa, saya juga banyak meminta kepada Tuhan. Tetapi cara kita harus perlu kita ketahui bahwa harus seperti anak-anak. Amin, Bapak Ibu. Semoga kita semua sebagai pendoa-pendoa yang berdoa seperti anak-anak, ya, berdoa seperti anak-anak, seperti bayi, ya, dengan apa? Sopan, serius, takut, dan gentar. Karena yang kita jumpai adalah sang sumber berkat atas kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati.